Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel TV Musisi Miskin Season 2. Nah, oke, kali ini kita ngobrol santai aja, tapi isinya nggak santai, gitu ya. Kenapa? Gue dari kemarin sampai gue bilang, gue mau bikin konten ini aja dulu. Karena pertanyaannya ini, sorry itu saya agak konyol gitu ya, dan juga memang ngeselin juga sih, dan memang harus dijelasin gitu ya. Ini buat kalian-kalian yang belum tahu, gue akan jabarkan hari ini gitu ya, apa sih perbedaan make tour untuk bikin visa dan juga ngerjain sendiri. Nanti ya, make tour untuk bikin visa atau ngerjain sendiri. Nah, ini dua hal ini, dua-duanya bisa bikin visa USA ke Amerika. Dua-duanya bisa bikin sendiri, bisa pakai tour. Ya, kita kalau ngomongin tour bisa banyak ya tour ya. Gue nggak mau sebutin nama tournya karena nanti jadi promosi kan gitu ya. Tapi salah satunya adalah Tour kan gitu ya. Ya tour kami, karena kami punya tour ya kita ngomongin. Nah, tour banyak segala macam itu, mereka bisa menyediakan jasa, sekali lagi menyediakan jasa untuk pembuatan visa. Ingat guys, jasa untuk pembuatan visa. Terus kalau sendiri bedanya apa Pak sama tour? Nah kan Indo versus nih sekarang. Bagusan mana? Bikin sendiri atau dibuatkan oleh tour? Ada plus minusnya. Nah itu dia, sekali lagi ada plus minusnya. Dan kalian mau milih yang mana? Silakan nanti kalian pilih ketika saya sudah jabarkan plus minusnya. Oke? Yang pertama, kalau kita pakai tour, kita ngomongin plusnya dulu ya, pakai tour ya. Pakai tour plusnya yang pasti kalian nggak repot sebagai sebuah individu ya gitu ya, atau mungkin kalian bikin visa sama suami atau istri gitu ya, atau sama anak-anak gitu ya, pengen bikin visa ke Amerika, mau jalan-jalan gitu ya. Nah, lewat tour kalian otomatis akan lebih mudah. Mudahnya satu, karena kalian nggak perlu repot. Kalian hanya paling dimintain data-data, ini data paspor, data KTP, KK, terus deh semuanya. Nanti kasih tauin sama orang turnya gitu ya. Nah, orang turnya kasih tauin, kalian tinggal kirim doang fotokopiannya atau soft copy-nya gitu ya, dikirim ke tur yang capek, tur yang pusing mikirin data-data kalian. Dia yang ngurus, dia yang jalan ke embassy, ya kan? Ketika nanti di embassy-nya bilang ada kurang ini, kurang itu, dia minta lagi ke kalian. Kalian ibaratnya seperti seorang bos nyuruh anak buah jalan untuk menyelesaikan misi. Misinya apa? Membuatkan visa. Paham? Ya. Nah, ketika nanti udah dapat semua dokumen beres, kalian cuma tinggal ngasih kirim nih KTP nih, apa kakak nih, apa segala macam. Barulah sampai tur membantu kalian sampai keluar jadwal interview. Oke? Paham nih? Itulah gunanya tour. Oke? Jadi satu, keuntungannya lebih simple. Kalian lebih mudah, tidak perlu capek, tidak perlu repot, tidak keluar energi. Ya keluar sih energi buat ngirim-ngirim fotokopi apa segala macam gitu ya. Tapi itu kan nggak kita hitung sebagai energi gitu ya. Lebih simple. Nah, keuntungan yang kedua pakai tour. Apa tuh? Itu yang pertama tadi simple, mudah, kalian nggak capek. Yang kedua pakai tour, keuntungannya apa? Kalian dibimbing. Ini kata kunci udah jelas. Kalau kalian sama tour dibimbing. Kalau kalian bikin sendiri, kalian pusing sendiri. Kalau amatur, kalian dikasih tauin, ini loh, bapak nih kayaknya lebih baik kayak begini, lebih baik kayak begini. Seperti ini, gitu ya. Nah, itulah yang tidak akan informasi kalian bisa dapatkan kalau kalian sendiri. Bisa sih kalian sendiri cari informasinya lewat YouTube gitu ya, tapi kan kalian harus cari. Nah, ketika ada tour, kalian tinggal tanya, oi, gimana nih? Oh, begini Pak. Gimana nih? Begini Pak. It's okay. Kan gitu.
Makanya kalau pakai tour, dua keuntungan ini nih paling menang. Kalian nggak capek, kalian diberitahukan informasi apapun yang kalian nggak tahu tentang ya USA gitu. Dari kalian nggak ngerti jadi ngerti. Nah, informasi ini sangat berharga gitu loh. Yang kamu bisa dapat informasi ini dengan mencari di YouTube gitu ya. Pertama YouTube. Tapi kamu nggak perlu cari lagi di YouTube, tinggal dikasih tahuin. Mempersingkat waktu, mempersingkat segala hal. Kamu cepet bisa kerjain dengan yang lain. Itulah gunanya tuh. Ngerti ya? Dua. Nah, sekarang kita ngomong ke kekurangannya tuh. Kekurangannya tuh otomatis karena kalian dapat dua keuntungan tadi, harga lebih mahal. Alright? Paham ya? Udah dapat dua keuntungan, kamu mau harga lebih murah. Kalau mau lebih murah, kamu bikin sendiri. Ngerti ya? Nah, jasa itu otomatis kan harus ada yang dibayar. Jasa. Kita capek nih panas-panasan. Harus go embassy, apa segala macem. Lu nggak bayar, enak aja. Emang kamu siapa bos kita nyuruh kan gitu. Makanya ketika pakai tour, harga pasti jauh lebih mahal dibandingkan kamu ngurus sendiri. Ngerti? Ya, kamu ngurus sendiri sama bikin tour otomatis pasti lebih mahal. Nah, terus ada yang ngomong, tapi tour ini harganya lebih mahal daripada tour yang itu. Lah, ya namanya tour, mereka mau bikin harga ya urusan mereka. Itu kan mereka sudah punya perhitungan, guys. Mereka punya pekerja yang harus digaji. Mereka tahu gaji pekerjanya ini berapa. Jadi wajar kalau mungkin di tour yang satu harganya misalnya harganya 1,5 gitu ya. Di tour yang ini 1,6. Tour yang mana 1,7. Terus kalian ngomong, iya 1,7 ngambil untungnya gede banget. Enggak gitu, guys. Enggak boleh gitu. Namanya jasa itu, kita nggak boleh ngomong ngambil untungnya gede banget. Enggak, itu tergantung dari cara pikir orangnya. Orangnya mungkin berpikir, jasa gue ini, gitu ya, jasa gue ini layak dihargai segini. Nah mungkin yang tour yang lain, jasa gue ini layak dihargai segini. Mungkin mereka punya perhitungan yang lain gitu loh. Nah, oleh karena itu kita saling respect. Makanya sesama tour kita nggak pernah saling singgung. Tour yang lain tuh lebih mahal. Enggak. Silakan kalau kamu mau lebih mahal, silakan kalau kamu mau lebih murah, it's okay. Nah, yang salah kan orang-orang nih. Kalau ngelihat harganya lebih mahal, ngomongnya, untungnya lebih gede. Enggak gitu, bos. Contoh, kamu jualan es teh, barang yang sama, es teh. Ini Visa ya, barangnya sama, hasilnya Visa. Es teh kamu bikin sendiri, gratis. Paling kamu bikin bahannya doang. Modal bahannya doang ya kan, teh, celup, es, paling habis 2.500, bener nggak? Ketika kamu pakai jasa apa? Orang warteg beli di warteg, es teh 5.000. Ketika kamu pakai jasa restoran es teh, jadi namanya sweet iced tea, ya, sweet iced tea, es teh bisa 25.000. Terus lo mau bilang yang di restoran mahal? Mikir, nyambung gak nih? Nah, sama guys. Ada jasa tuh kayak gitu, tour gitu sama. Tour ada yang harganya warteg, ada yang harganya restoran, ada yang harganya bagaimana. It's okay. Terus bedanya di mana, Pak? Sama kok, sama-sama es teh kan gitu. Sama-sama es teh, tapi mungkin packagingnya lebih menyenangkan. Satu yang di restoran packagingnya dia lebih rapi, gelasnya lebih mewah mungkin bagaimana ya dibandingkan di warteg kan gelasnya ya kita tahu standar aja, ngerti ya? Nah sama di tour juga gitu, mungkin tour sono lebih murah, tour ini lebih murah, atau tour yang sono lebih mahal. Kenapa sih lebih mahal? Simple, kenapa Tour misalnya kalau orang ngomong Tour kenapa mahal? Kita servisnya tuh bener-bener, waduh, kalian konsultasi 24 sampai ditelepon, apa kita iyain? Minta tanya-tanya ini apa segala, kita iyain. Ini apa segala macam, kita iyain. Saya nggak ngomongin tour yang lain nggak kayak gitu ya, nggak. Tapi kalau saya balik ke diri saya sendiri, karena saya bikin namanya servisnya begitu banyak dan diganggu 24 jam, saya berikan harganya mahal. Ngerti? Jadi
Kalau orang nanya kenapa mahal Pak, udah jelas ya sekarang, karena memang kami berikan jasa kami lebih gitu loh. Nah, jasa lebih itulah yang harus dibayar dengan uang. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Kita ngomong yang individu sekarang. Yang individu lebih murah, benar lebih murah, tapi keuntungannya tadi lebih murah ya. Satu, keuntungan lebih murah. Tapi kelemahannya, kamu habis waktu, habis tenaga, habis semua pikiran, stres, segala macam. Nyambung. Mungkin jauh lebih murah, tapi kamu pusing, stres. Bahkan ada yang akhirnya pengalaman teman saya udah bikin sendiri, stres deh, akhirnya ujung-ujungnya bikin tour. Kan konyol. Konyol apa? Udah ngabisin waktu, ngabisin tenaga dan duit juga kan ongkos deh pasti pergi-pergi. Ujung-ujungnya tour juga. Kenapa nggak dari awal tour aja? Ngerti ya? Nah, tapi dibalik ke kelemahan itu, mungkin orangnya bisa tipe-tipe orang yang puas ketika ngerjain segala sesuatu sendiri ya. Ada ya tipe orang yang kayak gitu ya. Tapi ada juga kan tipe orang yang nggak mau repot. Pokoknya gue mau tahu beres aja deh, udah. Gue percayain lo deh. Nih gue bayar deh, berapa sih? Tapi yang penting beres. Nah, gitu kan? Nah, itu dia. Keuntungan kamu sendiri lebih murah. Tapi kesulitannya, kelemahannya, kamu tuh sulit, capek. Ya, banyak tenaga dan uang juga yang kamu harus keluarin karena kamu harus ke sana bolak-balik gitu guys. Paham ya? Sekarang bisa sih lewat online. Nah, lewat online kelemahan yang kedua lagi, kamu nggak tahu gimana cara ngisinya kan gitu ya. Oke, bisa lewat YouTube. Ya udah kamu cari aja sendiri lewat YouTube. Kan simpel gitu ya kan. Nah, sekarang langsung orang ngomong dong. Keputusan terakhir. Kalau gitu bikin visa bagusan lewat mana Pak? Ya terserah, urusan kamu. Kamu mau sendiri, saya udah jabarin tadi. Kalau sendiri resikonya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Kalau dengan tur resikonya ini, kelebihannya seperti ini. Terus ada yang nanya, apakah lewat tur menjamin 100% lolos? Kagak ada satupun tur di Indonesia yang menjamin lolos visa USA. Kalau ada, saya mau daftar, ya kan? Yang mending gua bikin di situ aja, selesai. 100% lolos loh, ngerti nggak? Nggak ada yang 100% lolos, ya. Nah sama, Tour juga kayak gitu. Kita juga nggak 100% lolos, tapi kita berikan bantuan di jasa tadi. Yang kamu pusing-pusing segala macam, kita bantu. Nah itu dia. Dan bantuan itu ada cost-nya, ada harganya yang harus dibayar. Paham sampai sini ya? Terus ada juga yang salah kaprah. Oh, berarti kalau tur gitu kita ini ya Pak ya, jalan-jalan ya Pak? Bukan ya. Lagi Covid begini kamu jalan-jalan. Bukan kayak tur kumpulin 20 orang gitu bikin visa, bukan kayak gitu. Ini bedanya, turnya ini cuman kita bikin jasa aja gitu, ngerti nggak? Jasa kita bantuin kalian untuk daftarin ke embassy. Nah, kalau kalian memang butuh, Pak, tapi bisa nggak Pak kalau kita diaturin sama turnya untuk itinerary-nya? Ya di sono jalan-jalannya kemana aja, terus pakai hotel apa? Bisa. Nah itu dia, tapi ada uang lagi. Karena apa? Uang jasa pembuatan itinerary. Ingat, beda dengan pembuatan visa. Pembuatan visa ada duitnya, jasanya. Pembuatan itinerary ada duitnya lagi. Ngerti ya? Jadi ya kok semua dikit-dikit duit? Ya iyalah, jasa gimana sih? Jasa pembuatan SIM, jasa STNK, perpanjangan SIM, ada jasa. Mereka kan dibayar. Terus kamu mau suruh-suruh gratis, kamu siapa? Gitu. Jadi logikanya di situ, dapet nggak? Nah itu dia, makanya kenapa saya bahas ini, karena di komen tuh tergelitik saya ngeliat, alah ini mahal nih, alah ini nggak bener nih, jangan mau ditipu, lu bikinnya sendiri. Siapa yang nipu? Aneh lah. Orang kalau ngomong siapa yang nipu, nggak ada yang nipu. Berarti kamu kalau bilang nih, tur nipu, semua tur berarti tukang tipu tuh. Wah tuh, yang komen kayak gitu tuh, laporin tuh, bener. Semua tur bisa marah loh. Itu jasa namanya guys. Jasa itu nggak ada penipuan, kita ngebantu orang, dan itu legal. Ingat ya, itu legal. Makanya banyak tur dan travel di Indonesia ini, karena banyak tipe orang kan nggak semuanya pengen ngurus sendiri. Ada tipe orang yang nggak mau ribet.
Nah, orang yang nggak mau ribet inilah yang diincar sama orang-orang tur supaya kita bisa saling membantu. Paham ya? Jadi nggak ada, tolonglah komen-komen ini menipu nih. Apa yang menipu sih? Nipunya di mana? Kalau kamu bilang nipu, semua tour and travel menipu loh. Ini keras banget loh. Makanya jadi netizen tuh bahasanya dijaga lah gitu, dijaga ya kan. Kita jangan asal-asal komen ya kan. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kamu komen kerjaan orang, waduh kacau banget lah, udah nggak bisa diterima kamu komentar kayak gitu. Makanya karena itulah saya bahas ini. Jadi cukup jelas ya guys ya. Nah kalau kalian nanti bahas, nanti kalau ada yang nanya, Pak bedanya pakai tur sama enggak, udah lo tonton aja nih. Simpel gue, jadi nggak pusing. Lu lihat aja nih YouTube MMTV bahas bedanya pakai tur sama sendiri. Oke, itu aja guys. Jelas ya. Jadi banyak cara menuju Roma kalau kata pepatah. Banyak cara membuat visa. Kamu boleh pakai sendiri atau pakai jasa orang tur gitu ya. Silakan. Kamu tahu sekarang kelebihan dan kekurangannya. It's up to you. Saya kembalikan lagi ke kalian masing-masing. Kalau kalian nggak mau repot, silakan pakai tur. Kalau demen berpetualang sendiri, kalian silakan urus sendiri. Semua ada plus minusnya, kita kembalikan ke kalian semua. Itu aja dari MMTV. Don't forget to subscribe, di like dan di komen dan di share ke teman-teman kalian kalau channel ini membantu kalian, terutama untuk pembuatan visa gitu ya, supaya orang paham bedanya pakai tur dan nggak pakai tur. Itu aja guys, bye bye, ciao.